Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihil kiram wa ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa shalihin wal ulama'il 'amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin khususan ila sultanul awliya Asy-Syaikh Muhyiddin Abdul Qadiril Jilani wa sairil awliya illah wal awliya tis'ah wa ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa asadidina wa muallimina wa dawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha khususan ila man fataha hadhil qaryah wa khususan ila muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhu. Sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin, Allahumma amin. Pertemuan yang lalu kita membahas apa ini? Keutamaan masjid. Insyaallah hadis nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong iku takalama gunemen ya man bikalamid dunya kelawan guneman dunya fil masjidi ing dalem masjid ahbatallah maka nglebur sapa Allah Gusti Allah amalahu ing amale wong arba'ina 40 apane sanatan taun. Barang siapa di dalam masjid berbicara urusan dunia, maka amalnya selama 40 tahun akan dihapus pahalanya oleh Allah. Jadi satu perbuatan menggugurkan 40 tahun amal. Amal apa saja itu sudah, ya sholat, ya poso, ya semacam-macam lah. Kalau melihat hadis yang seperti ini berarti kemungkinan kita punya aset pahala itu kok koyoknya cilik gitu ya. Luar biasa ini, Masya Allah. Kenapa begitu? Karena orang yang berbicara tentang urusan dunia di dalam masjid, artinya orang seperti itu tidak bisa menempatkan diri. Akhlak berarti kan? Tidak bisa menempatkan diri. Masjid itu adalah Baitullah, rumah Allah, sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Kalau rumah Allah itu zat yang maha suci, maka rumah Allah adalah tempat yang suci.
Maka bila kita memasuki pada tempat yang suci dalam keadaan yang tidak suci, baik itu zahirnya ataupun pikiran, nah itu namanya tidak pandai menempatkan diri. Apa yang dimaksud bikalamid dunya, berbicara urusan dunia. Yang dimaksud dengan dunia itu adalah mala naf'alil akhirah, apa-apa yang tidak bermanfaat untuk urusan akhirat, itu disebut dengan dunia. Panjenengan tuku TV tapi digawe nyetel pengajian, maka TV itu bukan disebut akhirat, bukan disebut dunia. Panjenengan tuku TV digawe nyetel sinetron, wae berarti disebut dunia. Kira-kira luwih akeh digawe nyetel napa? TV ning jenengan digawe nyetel napa? Begitu sih. Panjenengan tumbas sepeda motor digawe silaturahim, budal nang masjid, maka sepeda motor ini tidak lagi disebut dunia. Kenapa? Karena bermanfaat untuk akhirat. Panjenengan tumbas sepeda motor digawe nyambut gawe, disebut nopo ngeten iki? Belum tentu. Nek niate nyambut gawe tadi benar, ya, mencari sesuatu yang halal sebagai bekal untuk ibadah, maka sepeda motor ini disebut bermanfaat untuk akhirat. Panjenengan tuku klambi rego 2 juta, tapi berniat untuk mengistimewakan Allah, bersyukur kepada Allah, tidak disebut dunia. Panjenengan tuku klambi rego 1.000 tapi digawe pamer, itu dunia. Itu disebut dengan dunia. Panjenengan teng masjid terus diskusi tentang pekerjaan, kondisi sulit perekonomian, terus diskusi, ya apa iki wong-wong iki supaya perekonomiane meningkat, supaya tidak terjadi gejolak perekonomian. Nah, masjid niki diskusi ini urusan dunia namun mboten. Bila itu untuk kemaslahatan umat, maka tidak lagi disebut urusan dunia. Nah, walaupun bentuknya itu berbicara tentang pekerjaan, tapi kan dalam rangka bagaimana umat Islam, masyarakat kita ini perekonominya lebih baik, sehingga tidak kesulitan untuk melakukan ibadah. Ini tidak lagi disebut dunia. Tapi nek panjenengan nang empere masjid, senajan emper tapi empere masjid, terus ngomong golek sandal ngono iku nanti ya pamane ya. Nah itu malah dunia itu. Malah dunia. Ini. Jadi memaknai sesuatu itu harus tepat, harus tepat. Zaman Rasulullah itu, Rasulullah sering berdiskusi dengan para sahabat di masjid urusan perang, malah urusan perang. Tetapi perang ini dalam rangka menegakkan syiar agama, maka tidak disebut sebagai dunia. Panjenengan teng masjid kok ngomong undi-undi, lah iki kemungkinan besar urusan dunia. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak
Wa idza ra'aitum man yafsudu fihi dolatan faqulu la raddahallahu alaika. Bila engkau melihat orang yang berjualan di dalam masjid, maka katakanlah mudah-mudahan Allah tidak memberikan keuntungan bagi kalian. Itu hadis itu. Jadi kalau kita melihat orang berjual beli di masjid, maka kita malah diperintah untuk mendoakan la arbahallahu alaik. Mudah-mudahan Allah tidak memberikan keuntungan pada kalian. Nah, pertanyaannya dikembangkan, wayah Ramadan masjid kok dodol beras digawe zakat. Ini bagaimana hukumnya, Pak? Biasanya kan begitu nih. Biasanya kan begitu. Masjid menyediakan beras, kemudian terjadi transaksi di masjid. Bagaimana ini? Maka sebaiknya panitia itu tidak berniat jual beli, tetapi berniat mempermudah orang yang berzakat. Karena tidak berniat jual beli, maka satu, dilarang terjadi tawar menawar. Pertama. Yang kedua, panitia jangan berorientasi pada keuntungan. Loh, ini syarat utama ini. Syarat utama. Jadi berniat memudahkan orang, boleh. Fikih itu begitu, para jamaah. Fikih itu begini. Sebaiknya di dalam urusan fikih kita selalu berupaya mengambil yang paling hati-hati. Fikih itu kan mesti terjadi beda pendapat, dan itu biasa. Yang penting ono dalile. Tapi sebaiknya kita selalu memilih yang paling hati-hati. Kok gak iso sing rodok longgar, ndak iso sing luwih longgar, ndak iso sing paling longgar, begitu. Saya ambilkan contoh, bangkai babi halal atau haram? Jelas sih, bangkai saja haram, apalagi babi, double-double. Panjenengan yang tengah alas 5 dino gak mangan, darurat itu. Sing ono bangkai babi halal apa haram? Kan berubah. Fikihnya kan menjadi berubah kan, begitu kan? Pada kondisi yang tertentu. Jadi fikih itu begitu, selalu berubah. Mengikuti keadaan. Itu fikih. Jadi tidak bisa fikih tidak berubah, itu tidak boleh, malah tidak boleh. malah tidak boleh. Nah, mengikuti kondisi yang ada. Ono wong Nasrani melbu Islam, begitu syahadat, selesai baca syahadat, saat itu juga dia sudah wajib sholat. Nggih mboten? Lho, dia ora iso maca Fatihah ya ora ngerti. Syarat rukune wudu ya ndak ngerti. Kira-kira sholatnya sah atau ndak? Sah atau ndak? Sholatnya wis melok wong-wong gitu, wis pokoknya bergerak. Yo gak maca Fatihah, wudu yo pokoknya ditelesi awake gitu nggih. Kira-kira sholatnya sah ndak? Tidak sah. Karena meninggalkan rukun, meninggalkan syarat. Tetapi dimakfu. Nah, apa dimakfu itu? Dimaafkan. Lah begini ini fikih. Kalau panjenengan mempelajari fikih ya, jadi panjenengan sholat gak maca Fatihah, salah satu rukunnya ditinggal, berarti kan tidak sah. Sama ini tadi tidak sah. Tapi karena baru maka dimaafkan. Itu fikih begitu. Loh, sampai 10 tahun kok sik ngono wae gak ono perubahan. Nah, ini nggak bisa dimakfu. Wong wis 10 tahun kan begitu kan? Nah, itu fikih itu begitu. Nah, jadi harus teliti, harus teliti. Nah, kalau diceritani mbah kula, kakek saya. Jadi
zaman perang dulu, sebelum kemerdekaan. Jadi kakek saya itu nunjuk Pak Mudin. Mudin itu kalau di kampung zaman dulu itu urusan keagamaan itu sing ngatur Mudin semua. Mudin dipanggil, Din, siapno beras 2,5 kilo, mbok menawa ana wong zakat. Engko nek ana wong zakat, beras iki dolen sak duwene duit. Mengko zakate trimon. Mudine niki fakir miskin. Itu ada orang datang ditakoni, Pak Mudin kula badhe zakat. Ditakoni, sampean duwe duit piro? 300 rupiah ya. Beras 2,5 kilo dijual 300 rupiah. Setelah dibeli, disetorkan, diberikan kepada fakir miskin, yakni Mudin tadi. Pak Mudin niki zakat kula nggih kula tampi. Sudah sah, selesai. Besok ada orang datang lagi mau zakat, Pak Mudin kula badhe zakat. Nggih, duit piro? 100 rupiah. Nggih, berasnya kula sate 100 rupiah. Kemudian setelah dibeli, diberikan kepada fakir miskin, yakni Pak Mudin. Pak Mudin niki zakat kula, nggih kula tampi. Ana wong teko meleh, sampean badhe zakat duit piro? 50 rupiah. Nggih kula sate 50. Berasnya nggih niku tok. Boleh enggak? Boleh. Boleh. Karena apa? Langsung diterima oleh mustahik. Harga beras dihargai sesuai orang yang jual. Karena kondisi perekonomian saat itu sedang. Nah, ini kan sebab-sebabnya yang perlu kita teliti, sebab-sebabnya. Nek panjenengan sakniki kondisi sekarang neng masjid kok model kaya ngono, beras sak kantong diputer. Nah, ini tidak boleh, ini namanya menjual barang zakat namanya. Lah begini ini harus sangat dipahami. Nah, harus sangat dipahami. Pun. Bahkan kelanjutannya hadis, wa idza ra'aitum man yafsudu fihi dhalatan faqulu la raddahallahu alaika. Bila engkau melihat orang yang mencari sesuatu yang hilang di masjid, pamane ana wong bar jamaah nang masjid metu sandale hilang, terus golek-golek, sandalku mau nanti ya, maka hendaklah kamu berdoa, la raddahallahu alaika, mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan. Nek panjenengan kelangan apa-apa nang masjid wis meneng lah, gak usah ditakok-takok. Jadi penak nggih, penak. Jadi maling teng masjid niku paling penak, apa gak oleh ditakokno. Nek ana wong mencari sesuatu yang hilang di masjid, malah kita diperintah untuk mendoakan, mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan. Jangan sibuk urusan dunia di dalam masjid. Insyaallah sampai sebegitunya. Kalau Rasulullah yang mengatakan begitu, ini kan berarti sebuah perintah. Kan begitu kan? Nah, pun. Ini artinya kita diperintah untuk benar-benar menghormati masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata astuhune para malaikat iku yatakarrabuna padha sengit ya sapa malaikat minal mutakalamina saking wong-wong kang padha guneman fil masjid ing dalem masjid bikalamilahwi kelawan guneman lahan wal jur lan gladrah. Sesungguhnya para malaikat itu benci kepada orang-orang yang berbicara di dalam masjid dengan kalimat lagho. Lagho itu ucapan yang sia-sia. Waljur ucapan yang geladrah itu, yang tidak-tidak. Orang seperti itu dibenci oleh malaikat. Ini sebenarnya tidak hanya di masjid,
dimanapun sebaiknya kita itu berupaya apa yang kita omongkan, kita ucapkan itu sesuatu yang manfaat. Sesuatu yang manfaat. Guyon niku pun sebaiknya guyon sing manfaat. Ngerti guyon nggih? Nah, guyon sing manfaat. Bukankah kita diperintah bila engkau melihat orang susah maka hiburlah. Jadi panjenengan yang delok wong susah hibur, dijak guyon, tapi yang membawa manfaat, yang menggembirakan hatinya. Bila engkau melihat orang yang guyon maka hentikan supaya tidak berlebihan. Jadi sesuatu yang baik itu begitu. Sesuatu yang manfaat itu seperti itu. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan aslul iman as-sukut illa an dzikrillah. Dasar dari iman itu adalah diam kecuali ingat kepada Allah. Meneng nek ngelamun lah itu jenenge ya dasarnya diam. Illa an dzikrillah kecuali ingat kepada Allah. Zikir itu kan macamnya banyak. Maca Quran zikir, sholat zikir, membaca kalimat thayyibah zikir, baca sholawat zikir, thalabul ilmi begini ini namanya zikir. Itu macam-macam zikir. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa iman kepada Allah dan hari akhir maka ucapkanlah dengan ucapan yang baik, bila tidak mampu sebaiknya engkau diam saja. Jadi tidak hanya di masjid sebenarnya, dimanapun, apalagi di masjid. Hadis yang lain Rasulullah menyampaikan kamin kalimatin salabat nikmatan wa kamin kalimatin jalabat nikmatan. Betapa banyak kalimat-kalimat itu menghilangkan kenikmatan dan betapa banyak kalimat-kalimat itu menarik kenikmatan. Jadi ada orang itu nek berbicara itu menghilangkan kenikmatan. Ya napa menghilangkan kenikmatan? Megelno wong. Omong sak omong megelno ati. Orang seperti ini kenikmatannya akan dicabut oleh Allah karena nggak disenangi wong. Akhirnya diangkatlah kenikmatan itu oleh Allah. Nyambut gawe yo angel. Napa megelno wong. Enten napa mboten wong enten. No. Sebaliknya wakam min kalimatin jalabat nikmatan. Betapa banyak kalimat itu mendatangkan kenikmatan. Omong sak omong niku enak atau tidak enak itu ukurannya bukan dirinya. Awas. Ukurannya bukan dirinya, ukurannya orang lain. Lah sementara kita itu punya kecenderungan ukurannya awake dhewe. Rumangsaku lho aku ngomong wis enak. Iku lak rumangsamu. Lah begitu kan ya. Nah, ukurannya jangan diri kita sendiri, ukurannya orang lain. Ukurannya orang lain. Aduh, maka Rasulullah itu menyatakan dalam hadisnya ya, sebaik-baik orang itu adalah orang yang pandai beradaptasi dan adaptasinya mudah diikuti orang lain. Itu sebaik-baik orang. Orang yang pandai beradaptasi berarti mengenal lingkungan, mempelajari lingkungan, serta adaptasinya mudah diikuti orang lain. Itu sebaik-baik orang. Jadi mboten saged wong dikongkon melu orang disuruh mengikuti pola pikirnya saja, sementara kita tidak mau tahu pola pikir orang lain, tidak bisa. Tidak bisa seperti itu. Itulah Islam.
Waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarrul biqai aswaquha, utawi elek-eleke tanah iku aswaquha pira-pira pasare biqa. Wa khairul biqai lan bagus-baguse tanah iku masajiduha, pira-pira masjide biqa. Tanah yang terbaik, tanah yang paling jelek itu yang didirikan pasar. Tanah yang terbaik itu yang digunakan untuk masjid. Yang susah itu masjid jajare pasar. Di mana-mana ini nggih ampel iku masjid jajare pasar. Masjidil Haram iku masjid jajare, Masjid Nabawi iku masjid jajare pasar. Nah, itu dinamika namanya, dinamis. Terjadi perlombaan antara tempat yang terbaik dan tempat yang kira-kira rame ndi? Tuh nek Masjidil Haram tetap rame masjid. Nek Madinah tetap rame masjid. Oh, tapi nek lain dari dua itu koyoke Masya Allah, itu ujian kita ini. Ujian kita itu. Jadi masjid itu sebaik-baik tempat, tanah yang terbaik digunakan untuk masjid, tanah yang paling jelek digunakan untuk pasar. Memahami hadis seperti ini jangan letterlek. Wis nek ngono pasar buyarno kabeh. Lho lah nek pasar dibuyarno kabeh sampai nek blonjo nek ngendi? Kan ndak begitu juga pemahamannya kan? Nah, ndak begitu pemahamannya. Artinya pasar itu banyak ujian bagi kita, banyak ujian bagi kita. Panjenengan mlebu nang pasar, iku cobane gedhe. Sakliyane coba ngentekno dhuwit, satu, ndelok apa ae pingin, satu. Dua, banyak terjadi kebohongan. Piro yu iki 100.000. Gak 75.000 wae. Kulake durung oleh. Padahal kulake 70.000, bohong lagi. Kan ngoten nggih? Banyak terjadi kebohongan. Tiga, banyak hal kemaksiatan. Sampeyan bersandar nang pasar niki ruwet ra karu-karuan nggih. Maka itu disebut tempat yang paling jelek. Sejelek-jelek tempat seperti itu pun masih manfaat. Gak ono pasar, waduh, dampaknya luar biasa nek pasar itu ndak ada. Kan ngoten nggih? Nah, maka walaupun tempat yang jelek artinya itu peringatan bagi kita. Kowe nek mlebu pasar sing hati-hati. Kan ngoten nggih? Supaya berhati-hati untuk menjaga jangan sampai kita mengikuti hal-hal yang keluar dari ukuran agama. Kan begitu maksudnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan syarul majalisil aswaq wat tariq wa khairul majalisil masajid. Fa ilam tajlisu fil masjid falzam baituka. Sejelek-jelek majelis itu adalah pasar dan jalan. Tempat duduk yang paling jelek itu adalah pasar dan jalan. Lah tempat duduk yang paling baik itu adalah masjid. Bila kalian tidak duduk di dalam masjid, maka hendaklah di rumah saja. Jadi nek gak iso lungguh nang masjid ya wis lungguh nang omah, ora usah cangkruk nang pasar, gak usah cangkruk nang tembong kecuali ada kepentingan. Kecuali ada kepentingan. Wayah blonjo yo nang pasar, aja nang masjid. Keliru blonjo nang masjid, keliru mangko nggih. Jadi ini menunjukkan bahwa tempat-tempat tersebut banyak ujian yang akan diberikan kepada kita. Hadis yang lain, Innallaha ta'ala idza anzala ahatan minas sama'i ala ahlil ardi surifat an umaril masajid
Sesungguhnya Allah ketika menurunkan bencana dari langit diberikan kepada penduduk bumi, surifat an umaril masajid, maka dijauhkan dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Hadis ini. Jadi ketika Allah menurunkan bencana dari langit untuk penduduk bumi, maka bencana itu dijauhkan dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Wong sing memakmurkan masjid ini diparingi selamat. Hadis. Karena orang ahli masjid itu biasanya banyak mendapatkan keselamatan ruhani, keselamatan pikiran, keselamatan jasmani. Tidak hanya itu, keselamatan perekonomian, keselamatan keluarga, wis macam-macam lah. Ini karena bencananya itu dihindarkan oleh Allah. Lah memahami hadis ini kadang orang berlebihan. Wah pandemi ini ono, wah nek ahli masjid insya Allah gak kena corona, nyatanya ya kena. Ini namanya memahami yang secara berlebihan. Ada hadis yang lain. Rasulullah menyampaikan, idza anzalallahu biqaumin adaban asabal adabu man kana fihim. Ketika Allah menurunkan kepada kaum adab, ketika Allah menurunkan adab pada satu kaum, asabal adaba man kana fihim, maka diratakan adab itu kepada mereka. Roto kena kabeh. Ada satu kaum sak kampung umpamane umpama penduduke 1000, sing 200 ahli ibadah, sing 800 ahli maksiat. Ketika Allah menurunkan adab, 1000 kena kabeh. Begitu. Hadis juga ini. Dalam Quran disebutkan wattaqu fitnatal ladina wattaqu fitnatan la tusibannal ladina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap bencana yang tidak hanya diturunkan oleh Allah secara khusus. Secara khusus. Jadi terkadang Allah itu menurunkan bencana, sing nglakoni dosa iku mung seprapat dari penduduk, tapi semua diberi bencana oleh. Terkadang begitu. Lah bencana itu fungsinya masih macam-macam. Bencana itu bagi orang yang ahli maksiat itu namanya azab. Pamane tsunami Aceh. Wong Aceh itu banyak yang melakukan durhaka kepada Allah, tetapi yang taat jauh lebih banyak. Kabeh kena tsunami, entek omahe, entek keluargane, bahkan mungkin dirinya mati juga. Bagi yang orang ahli maksiat mendapatkan bencana seperti itu berfungsi sebagai azab. Tapi bagi orang-orang yang taat, keterak tsunami mati, dia mati syahid. Matinya mati syahid. Bagi yang selamat keterak tsunami, maka ujian dalam rangka kenaikan tingkat. Beda-beda fungsi. Bentuknya sama, tapi fungsinya berbeda. Maka ketika Allah menimpakan azab yang merata itu terjadi, fungsinya berbeda-beda. Podo-podo loro untune itu kadang fungsinya berbeda. Sing siji dikeki loro untu sebab sering nyelathu wong. Berarti nyelathu wong. Maka itu azab itu atau tadkirah lah minimal peringatan. Sing siji dikeki loro untu, supaya naik derajatnya, kan beda sudah. Bagaimana Pak cara membedakan? Wis ora usah dibedakno. Anggap yang paling jelek lah. Kalau kita loro untu sanggup penadab gitu saja supaya introspeksi diri gitu ya. Wah, aku loro untu arep dadi wali, gak usah ngono kemoncolen gitu. Ambil yang paling jelek saja. Nah, ya. Jadi masjid itu punya kemuliaan. Orang yang memakmurkan masjid akan dilindungi oleh Allah.
akan dilindungi oleh Allah. Walaupun dia kena azab, kena musibah tadi, tetapi fungsi musibah itu beda. Kenapa? Karena dia memakmurkan masjid, karena dia memuliakan masjid, maka fungsinya menjadi berbeda. Nah, ini Masya Allah, luar biasa itu. Lah memaknai begini juga jangan berlebihan. Akhirnya uang nang masjid, terus gak ngopeni keluarga, gak ngopeni penggawe, lagi kebablasan juga kan begitu kan. Nah, ini kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang memakmurkan masjid. Memakmurkan, kalimatnya memakmurkan. Bagaimana masjid itu makmur? Innama ya'muru masajidallah. Ya'muru, memakmurkan. Tadi makmur itu aslinya bahasa Arab. Bagaimana memakmurkan itu? Masjid menjadi meriah, kegiatannya hidup, berkembang, siarnya tampak. Itu namanya makmur. Itu namanya makmur. Jadi meriah itu bukan rame loh. Meriah itu banyak aktivitas. Kemanfaatannya betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Ini namanya memakmurkan masjid. Nah, ketika orang-orang yang berupaya memakmurkan masjid ini melakukan hal tersebut, maka Allah menurunkan rahmatnya. Wa may yu'azzim sa'airallah fa innaha min taqwal qulub dalam Quran. Barang siapa yang mengagung-agungkan syiar agama Allah, itu merupakan cermin ketakwaan dalam hatinya. Jadi kita harus terlibat itu dengan syiar agama Allah, harus itu. Ya, karena itu merupakan cermin ketakwaan. Bila kita tidak punya kepedulian tentang syiar agama Allah, ya, ketakwaannya perlu dipertanyakan. Terus penting aku tak sembahyang, sepenting aku tak wiridan, hanya begitu saja nih. Nah, pun para jamaah sampai sini dulu keterangan tentang keutamaan pengumuman sekaligus undangan. Alhamdulillah rutinan kami Paseban Agung setelah 2 tahun libur, diawali libur pertama di Masjid Mukimudin insyaallah itu. Terus kadung undang kiai ini keterak pandemi kan gitu dulu nih. Alhamdulillah insyaallah bulan ini kita akan mulai buka. Pembukaan tanggal 23 Juni hari Kamis besok, bertempat di Masjid Nur Mudrikah, tetangga kita ini Wiguna. Bertempat di sana. Pembicaranya saya ambil pembicaranya yang digunakan di Masjid Mukimudin yang nggak jadi dulu. Nah itu kita ambil. Jadi untuk pembukaan supaya gak isin-isin temen gitu kan. kita ambil untuk pembukaan Kiai Saifuddin Zuhri dari Malang beliau. Menawi longgar kula aturi rawuh dalam rangka syiar agamane Gusti. Barangkali ada pertanyaan dipersilahkan. Nggih, monggo. Untuk menghindari tidak banyak ngomong di masjid, kan sebaiknya orang itu itikaf, kan begitu, itikaf banyak daripada ngomong. Nah, itikaf itu sendiri wajib, hukumnya apa? Nggih. Bagaimana hukum iktikaf dalam masjid? Hukum iktikaf itu adalah sunnah. Nawaitul iktikafa sunnatan lillahi ta'ala. Jadi ketika kita duduk, kita masuk masjid, kemudian kita duduk untuk iktikaf, hendaknya diawali dengan berniat nawaitul iktikaf sunnatan lillahi ta'ala. Kemudian duduk. Apa itu iktikaf? Berdiam diri.
Jadi panjenengan lungguh meneng wae, wis gak lapo-lapo, meneng ae. Itu namanya iktikaf sudah. Ya gak maca Quran, ya gak wiridan, meneng, itu namanya iktikaf. Iya iktikaf. Iktikaf. Kan diam. Nggih, jangan ngantuk, tidur sekalipun itu iktikaf. Nggih, karena arti dari iktikaf itu diam. Nah, ngoten nggih. Apakah boleh Pak tidur dalam masjid? Yo, itu namanya enggak sesuai fungsi kan begitu kan? Tidur dalam masjid itu tidak sesuai masjid kok digawe turu. Tapi nek keturun kan beda urusan, enggak niat turu, lungguh niatku wiridan tibake keturun lah, itu beda urusan. Kan beda nggih, tidak dengan kesengajaan. Ngoten nggih. Walaupun tidak sampai jatuh pada hukum haram tidur di dalam masjid. Tidur loh nggih, bukan keturun, bukan ketiduran. Sengaja berarti kan tidak jatuh pada hukum haram tapi makruh. Ngoten nggih. Memang tidur di masjid itu enak. Apa meneh nek wayah Jumatan gitu. Wah, luar biasa itu. Wah. Wong kena penyakit insomnia apa jenenge angel turu itu nggih. Nah, iku wong melu Jumatan insyaallah keturun itu. Betul itu. Tapi ya sebaiknya janganlah, jangan karena kita nggak diperintah untuk itu. Jadi diperintah mendengarkan khutbah Jumat. Jadi diperintah iktikaf boleh. Banyak-banyak melakukan ibadah dalam masjid. Boleh berbicara dalam masjid itu boleh asal sesuatu yang manfaat. Pamane, ki sapune nanti ya iki. Goleki sapu, tujuannya digawe ngresiki masjid boleh. Boleh karena kepentingannya urusan kemasjidan. Bukan mutlak enggak boleh, enggak begitu juga. Enggak begitu juga. Panjenengan nyiapno perangkat ngene iki wau, nggih. Goleki tas. Iki tasku mau nanti kan mencari. Iku aja didongakno muga-muga gak balik. Aja ngono, ini kepentingan kepentingan masjid gitu nggih. Nah, jadi hal-hal begitu perlu kita perhatikan. Memang ada kesunahan untuk iktikaf di dalam masjid. Tidak ada kesunahan untuk iktikaf di musola. Tidak ada kesunahan untuk itu. Wonten. Wonten sing lintune? Nggih. Nggih. Kula baleni nggih. Orang membaca istighfar astaghfirullahalazim. Ini bagaimana? Harusnya membacanya kan astaghfirullahalazim yang panjang belakangnya, nggih. Azim gitu. Kemudian orang membaca astaghfirullahalazim. Bagaimana? Ini tidak sampai jatuh pada hukum dosa. Tidak sampai jatuh pada hukum dosa. Panjenengan nek mirsani wong-wong maca kebiasaan, kesandung, utawa apa, itu banyak yang keliru bacaannya. Tetapi tidak bermaksud menyengaja. Kan begitu kan? Tidak bermaksud menyengaja. Panjenengan maca tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, keliru. Harusnya tidak begitu, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, kan begitu.
Tapi ketika kita membaca seperti yang pertama, itu kan tidak bermaksud untuk merubah. Tidak. Kecuali bacaan itu di dalam sholat yang merupakan rukun. Contoh maca Fatihah. Kan rukun itu menjadi wajib Fatihah itu. Salah bacaannya, bacaan yang merubah arti, maka itu membatalkan sholat. Kalau tidak di dalam sholat dan bukan merupakan rukun, maka tidak menjadi masalah. Dan jadi kadang orang itu terlalu terlalu kereng, terlalu kereng. Jadi ana wong kesandung muni astagfirullahaladzim disalahno, keliru macamu. Ya memang mungkin maksudnya baik, meluruskan serta membiasakan dengan bacaan yang benar. Nek niku dituruti, waduh 99,99% keliru kabeh wong-wong itu. Betul itu. Jadi begitu. Selama tidak hal yang pokok, tidak merubah, tidak bermaksud menyengaja, maka boten masalah. Itu lebih baik timbangane misah-misuh. Kan begitu kan? Ana beldek ejaran. Wah, ini lapo lah ngoten nggih. Ana beldek astagfirullahaladzim. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Mboten napa-napa. Memang lebih baik lagi kalau pas. Lebih baik lagi kalau pas. Ana beldek astagfirullahaladzim. Lha iki lak boleh belajar maca Quran ya ora. Jadi begitu Bapak. Mboten napa-napa. Sampun ngoten riyen. Mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.